Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Trisutiani dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2132311044. Ini saya akan menjelaskan istilah-istilah region anatomi. Tapi sebelum masuk ke istilah-istilah region anatomi, ada yang tahu gak sih posisi anatomi sempurna itu seperti apa? Posisi anatomi sempurna berdiri tegak dengan sikap sempurna, kedua kaki rapat, kedua lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, dan kepala tegak dengan mata memandang lurus ke depan. Istilah region anatomi ada 3, yang pertama bidang gerak, yang kedua arah dan bidang anatomi, dan yang ketiga pergerakan. Pertama yaitu bidang gerak. Bidang gerak dibagi menjadi 3, yang pertama sagital, yang kedua frontal atau koronal, dan yang ketiga transversal atau horizontal. Bidang sagital, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian kiri dan kanan. Yang kedua bidang frontal atau koronal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian depan dan belakang. Yang ketiga bidang transversal atau horizontal, yaitu bidang yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Yang kedua, ada arah dan bidang anatomi. Arah dan bidang anatomi dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama superior. Superior atau atas, lebih dekat pada kepala, contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Yang kedua inferior atau bawah, lebih dekat pada kaki, contohnya pusat terletak inferior terhadap payudara. Yang ketiga anterior atau depan, lebih dekat ke depan, contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang keempat, posterior atau belakang, lebih dekat ke belakang, contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang kelima, superficial, lebih dekat di permukaan, contohnya otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang keenam, profunda, lebih jauh dari permukaan, contohnya tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Yang ketujuh, medial atau dalam, lebih dekat ke bidang median, contohnya jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang kedelapan, lateral atau luar, menjauhi bidang median, contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. Yang kesembilan, ada proksimal atau atas, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal, contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Dan yang ke-10 ada distal atau bawah, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal, contohnya pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Dan yang ketiga ada pergerakan. Di pergerakan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Yang kedua, aduksi dan abduksi. Yang ketiga, elevasi dan depresi. Yang keempat, inversi dan eversi. Yang kelima, supinasi dan pronasi. Dan yang terakhir atau keenam, endorotasi dan eksorotasi. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerak ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut retro. Fleksi atau ekstensi, ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hiperekstensi. Yang kedua ada aduksi dan abduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan aduksi atau mendekati tubuh. Yang ketiga, elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut atau elevasi dan menutupnya depresi. Juga gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah depresi. Yang keempat, inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Yang kelima ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan memelengkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Yang keenam atau yang terakhir yaitu endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi,
Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.